Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik, juga anak-anak terkasih. Kembali lagi pada pagi hari ini kita bertemu di hari Senin 28 Desember 2020 dalam renungan Satu Hati. Sebelum kita memasuki renungan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Tuhan kembali memberkati kami dengan hari yang baru. Tuhan senantiasa memelihara kami, dan pagi ini kami akan merasakan kasih dan pemeliharaanmu melalui renungan Satu Hati. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, tema renungan adalah Tuhan Allah Sang Pemelihara. Adapun ayat diambil dari Yeremia 31 ayat 15 sampai 17. Dan pagi hari ini kita akan dibantu oleh salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur, yaitu adik Wensa, untuk membacakannya bagi kita sekalian. Kepada adik Wensa kami persilakan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Hari ini adalah hari ketiga setelah hari Natal, yang pasti nuansa Natal masih kita rayakan dan kita alami dalam keluarga kita masing-masing. Namun Natal kali ini sama sekali berbeda dari Natal yang sudah-sudah, di mana Natal kali ini kita rayakan dalam suasana yang penuh keterbatasan dan keprihatinan yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, di mana biasanya kita bisa saling berkunjung, berkumpul seluruh keluarga, beribadah bersama dalam kegembiraan di gereja. Namun hal itu kini harus dibatasi demi kebaikan dan kesehatan bersama. Hampir setahun ini kita semua umat manusia di dunia ini dihadapkan pada tantangan kesehatan. Tak terbilang dampak yang diakibatkan, pun juga mungkin ada sahabat atau bahkan keluarga kita yang juga terpaksa harus dirawat maupun harus menjalani serangkaian tes karena penyakit ini. Harapan kita adalah agar kita semua dapat dalam kondisi tetap sehat, dan juga penyakit ini dapat semakin lama semakin berkurang. Ternyata bila kita membaca kisah Natal, suasana keprihatinan juga terasa. Penebus lahir di Palungan, harus menyingkir ke Mesir demi keselamatan jiwa, dan tentu juga dalam kondisi yang serba terbatas. Namun Tuhan Allah tetap memelihara mereka. Dalam suasana yang seperti itulah yang sepatutnya kita teladani dalam perayaan Natal tahun ini. Mari kita terus berharap dan percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Mari terus saling mendukung dan membantu. Telah tersiar kabar dan juga telah kita ketahui bersama bahwa sudah mulai ada titik terang mengenai vaksin COVID
yang semoga saja dapat sebagai sarana dalam mengakhiri pandemi. Namun kita tetap tidak boleh lengah, terus melaksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan juga dalam keterbatasan kemampuan pemerintah nantinya dalam distribusi vaksin. Semoga nantinya kita juga bisa berperan untuk saling merangkul, saling membantu dalam mungkin ada di antara kita jemaat yang tidak bisa mengakses vaksin itu karena keterbatasan ekonomi. Memang belum jelas, namun ke depan marilah kita bisa bersama-sama mengantisipasi dan sebagai gereja kita dapat terus saling mendukung dan melayani. Sehingga nanti di keluarga besar kita akan dapat semuanya berhasil mengatasi pandemi ini. Mari kita terus berusaha bersama-sama, berupaya dan berjuang untuk masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan adalah Sang Pemelihara kita. Seperti dalam ayat Yeremia yang tadi kita baca bersama, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak terang dan dapat berpartisipasi untuk kesehatan kita dan lingkungan sekitar kita. Tetap mengasihi sesama, tetap mengasihi keluarga, dan kita tetap melayani Tuhan dengan baik dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Kita akhiri renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi ini. Kami terus bersandar kepadamu, Sang Pemelihara kami. Di tengah kondisi yang belum normal sekarang ini, kiranya Tuhan memampukan kami agar juga bisa saling memelihara dan menjaga satu sama lain. Dalam naungan kasih-Mu, kami dapat melangkah dengan penuh harapan ke masa depan, sehingga akhirnya nanti semuanya dapat dalam suasana yang baik, dalam suasana yang bisa normal kembali seperti ketika sebelum pandemi terjadi. Harapan kami hanya kepadamu, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus dapat berdisiplin dan terus dapat berkarya melayani sesama kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memelihara kita senantiasa.